Ini harus jadi catatan, ya kan, Pak Benny Ramdhani jangan hanya pandai bicara saja, melindungi PMI beserta keluarganya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi nyatanya bagaimana dengan jenazah yang tertahan di bandara beberapa hari yang lalu hingga sampai ke Lampung masih juga diminta biaya 7 juta kepada pihak keluarga. Ya, kami berharap antar lembaga ini tidak ada ego sektoral, ya. Kita utamakan kepentingan rakyat, bagaimana penempatan tenaga kerja dibuka seluas-luasnya demi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi setelah beberapa bulan Voice Indonesia Podcast sudah lama tidak memproduksi video dialog atau podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari Komnas LPKPK, Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan. Nah, telah hadir bersama kita Bapak Amri Piliang sebagai Wakil Sekjen. Terima kasih atas berkenannya waktu datang ke studio kita, Voice Indonesia. Hari ini kita akan bincang-bincang karena beliau ini sangat konsen terhadap atau mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini beberapa bulan terakhir kita juga memantau bahwa Bapak Amri Piliang ini atau Abang ya, Abang Amri ini sepertinya konsisten mengawasi kebijakan-kebijakan lembaga tinggi negara atau dalam hal ini BP2MI, Kemenaker, dan kementerian lembaga yang ada korelasinya dengan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Oke, padat betul ini kayaknya aktivitasnya. Ya, kita kebetulan ada di suatu tempat di mana kita harus efisiensi waktu, tentunya seperti itu. Dan kita juga menyesuaikan waktunya para pejabat yang bisa ditemui karena tidak bisa langsung kita roadshow seperti itu gitu. Ini kan Abang Komnas LPKPK ini udah berapa lama ini berdiri? Kami dirikan itu sejak tahun 2014. 2014. Ya. Ini betul konsentrasi betul ya terkait dengan kebijakan pemerintah. Berarti ya, Bang Amri ini berdomisili di? Saya domisili saya di Batam. Di Batam, itu luar biasa tuh, terbang ke Jakarta kan, walaupun nyambi kan, dan beliau juga bersedia untuk kita undang. Ini juga kita ini penasaran juga nih apa ada sesuatu gitu kan, karena beliau ini kayaknya selama Benny Ramdhani menjabat kepala badan ini udah masuk tahun ketiga. Itu sepertinya memang dari Komnas LPKPK ini konsen betul ini mengkritisi kebijakan-kebijakan dari atau keputusan atau peraturan kepala badannya. Itu apa yang melatar belakangin atau memang ada pihak yang memang dirugikan atau seperti apa? Ya, kami menilai selama ini ada ketidakadilan di dalam pelaksanaan implementasi regulasi yang ada di baik Kementerian Tenaga Kerja maupun Badan Perlindungan Pekerja Migran, khususnya para pelaku penempatan pekerja migran Indonesia P3MI, ya, pelaku penempatan swasta, yang mana mereka selalu dilakukan pengetatan untuk penempatan, sehingga menimbulkan dampak yang negatif terhadap tata kelola penempatan yang justru menumbuh kembangkan penempatan yang ilegal, unprosedural, karena rumitnya dan sulitnya memakan waktu yang panjang, sehingga masyarakat atau calon pekerja migran ini lebih senang menempuh jalan pintas seperti itu. Nah, ketika mereka menempuh jalan pintas, nanti ada yang kecelakaan atau tenggelam dan lain sebagainya, baru pada ribut saling menyalahkan institusi. Yang BP2MI menyalahkan Angkatan Laut, yang menyalahkan Angkatan Udara. Nah, jadi sehingga tidak elok
nuansanya untuk kedepannya seperti itu. Jadi perlu kita benahi bersama, kita memberikan solusi bagaimana kita cari benang merahnya agar tata kelola penempatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, mudah, murah, dan cepat, ya, sehingga tidak ada lagi para calon pekerja migran yang menempuh jalur ilegal. Seperti itu, Mas Anton. Berarti dari Komnas LPKPK ini sudah cukup banyak berarti memantau keluar masuknya pekerja migran, terutama ini kan domisilinya kan di Batam nih ya, Bang. Ya. Tentu Batam ini kan salah satu pintu. Ya, wilayah perbatasan. Iya, salah satu pintu masuk dan keluarnya kan. Ya. Ini juga bagian dari etalase Indonesia juga itu. Artinya mungkin teman-teman Komnas LPKPK ini itu sudah berapa banyak dapat pengaduan atau melakukan hal-hal yang menurutnya itu bisa mengingatkan pemerintah itu ada yang keliru terhadap kebijakan-kebijakan. Ya, jadi begini, kami selaku lembaga pengawasan kebijakan pemerintah, kami lebih konsen mengkritisi masalah kebijakan di mana ada kebijakan yang salah gitu, atau salah mengimplementasikan daripada sebuah regulasi. Jadi perlu kita bedakan bahwa LPKPK bukan NGO LSM buruh migran gitu, seperti Migran Care maupun SBMI gitu kan. Nah, tapi kita lebih konsen kepada kebijakannya yang kita kritisi. Ini kita rasa kebijakannya tidak adil, ya kan, terus tidak pro rakyat, atau hanya bahkan malah merugikan, bahkan menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat gitu. Oke, sebelum dilanjutin itu kan ada merugikan. Ya. Terus apa lagi yang negatif tadi? Nah, ini kan kebijakan dari BP2MI atau Kemenaker, kebijakan yang mana nih yang merugikan? Mungkin ada catatan dari LPKPK. Ya. Jadi selama ini yang kita pantau, kita awasi, ternyata kami mendapatkan suatu kesimpulan bahwa benang merahnya itu sejak diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran nomor 9 tahun 2020, di mana pada saat itu Bapak Benny Ramdhani dengan menggebu-gebu ingin memerdekakan biaya penempatan pekerja migran ke luar negeri. Nah, sehingga menimbulkan dampak pada saat ini terjadi stagnasi penempatan yang resmi, justru menimbulkan penempatan yang ilegal semakin marak gitu. Karena ibarat air mengalir, penempatan pekerja migran ini tidak bisa dibendung. Jadi kalau air kita bendung, dia lama-lama akan meluap, melimpah, dan mencari celah kemana-mana. Jadi ini harusnya memang pemerintah segera merevisi Perban 09, air yang mengalir tadi dikanalisasi sehingga bisa sampai ke tujuan, seperti itu. Ada masalah. Ini kan terkait yang kita lihat kan beberapa bulan terakhir ini BP2M ini sangat intens menempatkan pekerja migran dengan pola penempatan government to government atau G2G. Itu bagaimana dari pihak LPKPK ini menanggapinya? Karena di lain sisi teman-teman pelaku usaha P3MI ini yang jelas-jelas punya SIUP, punya tempat dan lain sebagainya, punya fasilitas dan punya kandidat juga yang yang sudah terregister malah di dalam Sisko TKLN malah tidak bisa terbang. Apa kacamata LPKPK atau mewakili dari Bang Amri gimana menanggapinya? Ya. Jadi saya pun juga bingung di Badan Perlindungan Pekerja Migran ini apakah tidak ada biro hukumnya ini, atau perlu kita pertanyakan kembali bahwa biro hukum yang ada di BP2MI ini tidak mengerti hukum sama sekali sehingga membuat regulasi menabrak undang-undang yang lain. Jadi perlu kita bedah bahwa Peraturan Kepala Badan nomor 9 2020 tersebut itu yang keliru adalah mengenai
14 komponen biaya penempatan untuk 10 jenis jabatan. Nah, ini dikategorikan seluruhnya 14 komponen biaya ini sebagai biaya penempatan. Seharusnya komponen biaya tersebut dibagi beberapa klaster. Jadi ada komponen biaya jati diri, itu sudah diatur di dalam pasal 5 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang 18 2017 ya. Dan mengenai dokumen jati diri pun sudah diatur oleh Permendagri ya, di mana untuk mengurus dokumen jati diri ya kepada masyarakat tidak boleh dibebankan biaya apapun. Jadi sudah gratis ditanggung oleh pemerintah. Jadi orang masyarakat membuat KTP, KK, akte, ya, dan surat izin keluarga itu tidak dipungut biaya. Ya, termasuk paspor TKI pun sebenarnya sudah digratiskan gitu. Artinya ini sudah bebas biaya, tidak perlu lagi diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 dan tidak bisa lagi dibebankan kepada pemberi kerja. Nah, jadi itu klaster yang pertama. Kemudian klaster yang kedua itu biaya pelatihan dan sertifikasi. Nah, di dalam pelatihan dan sertifikasi ini tentunya semasa pendidikan ada biaya akomodasi. Selama dia tinggal, selama dia mengikuti pelajaran, pelatihan ya, sampai mereka tersertifikasi. Itu di situ ada tentunya komponen biaya yang harusnya diatur oleh Binalatas. Oh iya, itu di bawah ini Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu sudah diamanahkan di dalam pasal 39. Nah, jadi Binalatas seharusnya mengeluarkan bagaimana ini kurikulumnya. Ya, silabusnya seperti apa, modulnya seperti apa, ya, kemudian jam tatap muka berapa kali, berapa hari. Sehingga dia termasuk kontraktornya. Iya, kontraktor untuk pelatihan tadi, biaya pelatihan. Nah, nanti setelah selesai kapan dia berhak untuk diuji, melakukan uji kompetensi hingga kepada sertifikasi. Nah, setelah sertifikasi itulah yang mulai dari pelatihan sampai sertifikasi itu adalah kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja, Binalatas sesuai amanah pasal 39. Nah, kemudian barulah diturunkan menjadi ke pasal 40 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan pasal 41 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Seperti itu. Nah, yang itu tadi poin yang saya bilang tadi soal penempatan ini kan sepertinya sudah berapa kloter ini penerbangan pekerja migran yang dikirimkan ke Korea Selatan. Tapi di beberapa akun beberapa media sosial ini kita monitor, memang ada yang menceritakan bahwa ada beban biaya selama di LPK. Menurut Abang seperti apa itu? Ya, jadi sebagaimana klaster tadi saya sebutkan tadi, klaster dokumen jati diri dan biaya pelatihan tadi, itu seharusnya tidak lagi dibebankan kepada pemberi kerja. Nah, yang sisanya itulah yang menjadi komponen biaya penempatan. Itulah yang harusnya diatur oleh Perban 09 tahun 2020 yang ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, jadi klaster yang ini sudah ditanggung oleh pemerintah, klaster dokumen jati diri, dan kemudian klaster untuk pelatihan dan sertifikasi menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja, Binalatas. Nah, seharusnya kalau untuk program G2G itu mereka sudah menggunakan fasilitas negara. Ya, betul. Menggunakan fasilitas negara, biaya dokumen jati dirinya sudah ditanggung oleh Permendagri. Kemudian biaya pelatihannya sudah ditanggung oleh Kementerian Tenaga Kerja, Binalatas. Dan biaya penempatannya sudah ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, kenapa sekarang harus dibebankan mau pergi ke Korea, dipungut biaya 40 juta sampai 100 juta melalui LPK. LPK ini kami duga ya ada bekerja sama, berpotensi kerjasama, berkolusi dengan penempatan G2G yang dilakukan oleh BP2MI ini. Setelah dia pendidikan mungkin pertama bayar 50 juta,
Kemudian mau cepat atau melambat kok nggak keluar visanya, nambah lagi sekian sampai mereka 100 juta baru bisa turun visanya dan terbang. Dan mau terbang pun saya dengar informasinya dapat lagi, disuruh bayar lagi sekitar 5 juta lebih gitu. Bayar biaya apa itu? Untuk penerbangan, tiketnya dan lain sebagainya. Nah, sementara peraturan yang dikeluarkan oleh Benny Ramdhani ini seharusnya penempatan G2G ini tidak lagi dibebankan kepada pemberi kerja. Kepada CPMI, calon pekerja migrannya. Ya, kepada calon pekerja migrannya. Karena untuk pemberangkatan pun saya yakini dari negara penempatan ada juga dana untuk pemberangkatannya, termasuk tiket pesawat ya, untuk handle ke bandara, mobilisasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini saya rasa memang sangat tidak adil. Lembaga negara melakukan penempatan menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara, tetapi masih memungut biaya kepada para calon pekerja migran dan para pemberi kerja. Sementara para pelaksana penempatan pekerja migran swasta, dia tidak punya anggaran, disuruh cari modal sendiri, disuruh merekrut PMI sendiri, disuruh melatih sendiri, dan suruh menempatkan sampai di sana tidak boleh dipotong gajinya, tidak boleh membebankan kepada PMI-nya sama sekali. Nah, di sini saya rasa ada ketidakadilan. Kita harusnya juga seperti dunia pendidikan ya, orang sekolah masuk sekolah negeri tentunya gratis, bebas biaya, masuk sekolah swasta berbayar. Ini bagi yang mampu silahkan masuk swasta, bagi yang nggak mampu silahkan masuk negeri. Seharusnya biaya pelatihan seperti itu juga dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ya, jadi makanya Perban 09 2020 itu kami nilai memang layak untuk direvisi dan memang harus direvisi, sehingga terpisah antara komponen biaya jati diri, komponen biaya pelatihan, dan komponen biaya penempatan. Komponen biaya penempatan inilah yang diatur oleh Perban 09 yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, terus melihat fenomena beberapa P3MI itu yang dikunci Sisko TKLN-nya oleh BP2MI itu tanpa koordinasi ke Kementerian Tenaga Kerja, itu Abang melihatnya seperti apa sih? Sisko TKLN ini sebenarnya pertama sudah tidak layak lagi digunakan ya, karena ini produk daripada Undang-Undang 39 tahun 2004. Nah, sementara sejak disahkannya Undang-Undang 18 2017 itu seharusnya menggunakan Sisko Sisnaker. Ya, karena biaya pelatihan ini harusnya ada di depan. Setelah mereka kompeten, barulah mereka masuk ke LTSA dan mendaftar sebagai calon pekerja migran. Jadi PMI sejak pencari kerja, melengkapi dokumen jati diri, mendapatkan kartu kuning, mendaftarkan ke Disnaker, mendapatkan kartu kuning, ya, dapat kabupaten kota, barulah dia mengikuti pelatihan sampai dia dinyatakan kompeten, itu masih tergolong pencari kerja. Setelah kompeten, dia baru masuk ke LTSA tadi untuk melakukan proses penempatan. Berarti Sisko TKLN itu sudah tidak relevan lagi untuk dipakai. Sudah tidak layak lagi dipakai. Setelah disahkannya Undang-Undang nomor 18. Seharusnya harus direvisi, dan Sisnaker ini sebenarnya sudah jadi, sudah ada. Nah, cuman karena adanya ego sektoral antara BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pihak Kementerian Tenaga Kerja tidak melanjutkan lagi dan BP2MI lebih senang mempertahankan Sisko TKLN ini. Dan ini digunakan menurut kami ada kesewenang-wenangan di saat pelaku penempatan P3MI ada kesalahan sedikit, ya toh, langsung mereka kunci dan mereka panggil, dan bahkan ada yang sampai 1 tahun dikunci. Padahal sudah ada surat dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa PT tersebut tidak sedang dalam status coursing dan mohon untuk dapat dilayani, tapi tetap tidak dilayani oleh BP2MI. Kan pada prinsipnya kan BP2MI itu kan sebagai operator, kan? Ya, itu kan dia melaksanakan tugas dari Kemenaker kan? Ya, disitulah ego sektoralnya. Ketika Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan surat bahwa P3MI tersebut sudah tidak berstatus coursing dan sudah bisa melayani para pekerja migran,
seharusnya surat tersebut dilayani oleh BPDOMI, dia membuka siskonya. Nah, terkait dengan penguncian itu kan kita ini mengikuti alur ceritanya. Ya. Ada dugaan pemalsuan segala macam dikunci Sisko TKLN P3MI tersebut. Lalu P3MI ini mendapat surat kan dari TETO, Ya. atau perwakilan dari Taiwan yang berkantor di Jakarta dan di Surabaya. Setelah P3MI ini menghadap dan ke BP2MI, adalah clearance bahwa persoalan itu sudah selesai. Namun pada sampai hari ini masih ada ternyata P3MI itu belum dibuka juga kuncinya oleh TETO karena alasan tertentu kan. Nah, artinya apakah surat kepala badan ini tidak berlaku sama mereka? Atau seperti apa? Ya, yang sebenarnya surat menyurat itu kementerian dengan pihak TETO, bukan dari BP2MI gitu loh. Nah, kemarin kan yang kejadian yang dari Taiwan itu dikunci siskonya, Beni Ramdhani mengumumkan bahwa ada penguncian. Nah, dia hanya bisa membuka ya kunci sisko TKLN yang ada di tangan BP2MI. Dia tidak bisa memaksa kepada TETO untuk melaksanakan pelayanan karena itu haknya negara Taiwan, seperti itu. Jadi seharusnya pihak pemerintah juga bersurat bahwa apa yang terjadi jika disebut ada pemalsuan tentunya harus ada pembanding, gitu? Ada laporan, oh ini yang asli, ini yang palsu. Nah, dilaporkan ke pihak yang berwajib karena sudah ada lembaga institusi yang menangani masalah pidana pemalsuan. Jadi tidak bisa ditangani sendiri oleh BP2MI atau menempatkan aparat kepolisian di BKO kan di tubuh BP2MI, seperti itu, Mas. Nah, lalu ini 4 hari yang lalu ini kan ada salah satu jenazah PMI yang terlantar di Soekarno-Hatta. Ini kita mendapat pengaduan dapat informasi itu dari Serikat Buruh Migran. Mereka malah mempertanyakan ini terkait dengan tanggung jawab BP2MI terhadap jenazah tersebut. Ini kan dipimpong tuh mereka. Nah, dengan alasan pertama tidak ada anggaran, lalu yang kedua harus ada brapak dan lain sebagainya. Kalau abang melihat dari kacamata lembaga komisi nasional, lembaga pengawasan kebijakan pemerintah ini seperti apa? Karena di lain sisi kan memang alasan pertama itu karena tidak ada biaya dari BP2MI-nya. Dan ini sudah sampai di Lampung, ternyata diminta juga biaya pengiriman itu. Yang minta siapa? Dari pihak yang mengantarkan itu. Jadi BP2MI. yang mengantarkan itu pakai nanti yang lebih pas menjawabnya itu dari pihak SBMI yang menangani hal ini. Itu dikena beban biaya sekitar 7 juta. Sementara ini kan sudah menjadi tanggung jawab BP2MI. Soal teknisnya seperti apa, anggaran atau tidak adanya seperti apa, seharusnya kan orang ini nggak boleh tahu dari pihak SBMI-nya. Ya. Jadi selaku lembaga negara sebenarnya tidak elok untuk menyebutkan bahwa kami tidak bisa bekerja karena tidak adanya anggaran. Ya. Kalau institusi negara BP2MI tidak punya anggaran untuk memulangkan jenazah yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, banyak saya rasa relawan-relawan yang siap, termasuk LPKPK. Kami siapkan ambulan, kami yang bayar sampai di kampung halaman. Ini masalah kemanusiaan. Jadi jangan Beni cerita-cerita, wah kami peduli melindungi pekerja migran mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki beserta keluarganya. Tapi kenyataannya mana? Kok sampai seperti ini terjadi? Saya baru tahu ini kalau dimintain uang sampai 7 juta setelah selesai sampai di Lampung sana. Orang sudah meninggal pun masih dimintain uang. Tuh. Ada WhatsApp dari Mujianto, SBMI Lampung Timur. Soal jenazah tadi malam pihak BP2MI masih meminta, nih bahasa dia. Pihak BP2MI masih meminta biaya pemulangan 7 juta kepada keluarga korban dan SBMI melawan, bahasanya begitu. Ya. Supaya biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Artinya kan ini hal-hal yang seperti ini kok menjadi tanggung jawab pemerintah. Tinggal memang teknis dia koordinasi ke Basnas
atau ke pihak manapun. Ya, udah koordinasi ke Kementerian Sosial. Dan ini setelah kita naikin beritanya, Ya. karena pengaduan itu masuk ke kita naikin beritanya, kita konfirmasi. Dan saya sempat berkomunikasi sama Kapolresta Bandara, Pak Dani Sigit, dan itu alhamdulillah diatensi sama beliau. Setelah kita bangun lagi komunikasi ke PT-nya, ya betul ada pengakuan, karena ada atensi dari Kapolres. Ada pengakuan dari perwakilan dari UPT BP2MI mengakui memang tidak ada anggaran, jadi dia tidak mau melayani. Mengakui bahwa ada atensi dari Kapolres, baru tuh. Berarti kan harus dipecut dulu atau seperti apa, kan nggak paham, harus viral dulu. Dan ini harus jadi catatan, ya kan, Pak Benny Ramdhani jangan hanya pandai bicara saja, melindungi PMI beserta keluarganya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi nyatanya bagaimana dengan jenazah yang tertahan di bandara beberapa hari yang lalu hingga sampai ke Lampung, masih juga diminta biaya 7 juta kepada pihak keluarga. Lalu ada lagi nih berita hari ini. Hari ini kita juga ada breaking news ini terkait dengan ada jenazah PMI yang ada di Saudi Arabia. Ini ditangani oleh teman-teman SBMI juga ini. Ya. Kita pengaduan bahwa itu udah 4 tahun jenazahnya, nggak jelas itu. Mau dipulangin apa udah dimakamin. Ya. Dan ini sudah bersurat juga mereka ke pemerintah. Dan ini datanya kita masih tunggu semuanya. Dan kami juga dari tim Voice Indonesia juga akan menelusuri kasus ini untuk mengungkap ke publik sehingga pemerintah juga aware dengan kasus hal-hal seperti ini. Ya. Termasuk kementerian lembaga. Nah, oke, baik. Kita kembali lagi ke LPKPK ini. Ini sejauh ini agenda terdekat ini apa saja? Karena saya lihat Bang Amri ini lagi beberapa hari ini kan ada beberapa tempat yang saya pantau ini kan, yang abang temuin. Tukang ngintip juga berarti ya? Ya kita ini paparazi bang, dan berteman sama siapapun. Kalau enggak dapat informasi kita. Ya. Jadi kita monitor itu. Ternyata ada beberapa mungkin kasus atau itu abang mungkin sampaikan ke pihak-pihak yang memang firm atau yang bisa membantu teman-teman ini memfasilitasin supaya kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan atau seperti apa? Ya. Jadi kami memang melihat benang merahnya ini ada di Peraturan Kepala BP2MI nomor 9 tahun 2020 tentang 14 komponen biaya penempatan untuk 10 jenis jabatan. Jadi apabila peraturan kepala badan itu diurai tadi beberapa klaster, maka yang termasuk dengan komponen biaya ini saya yakini akan diterima oleh si pemberi kerja apabila dibebankan kepada pemberi kerja gitu. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh Benny Ramdhani, merevisi peraturan kepala badan, dan juga sudah disampaikan oleh Komisi 9 pada saat RDP bahwa tidak ada lagi itu klaster-klaster sebentuk 10 jabatan, itu diskriminasi. Jadi kalau sudah dipisahkan jadi komponen penempatan, tidak ada lagi yang namanya 10 jabatan, jadi akan berlaku untuk seluruh jabatan gitu. Jadi di situ akan terlihat keadilannya bagi seluruh jabatan, dan biaya penempatan komponennya tidak lagi 14 komponen biaya. Jadi itulah yang akan saya sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi, tentunya yang mengangkat beliau ini Bapak Presiden. Jadi sedangkan diingatkan saja oleh Komisi 9 sampai saat ini sepertinya beliau abai, malah sepertinya fokus beriforia dengan penempatan G2G-nya. Dia seolah-olah tidak memperdulikan hasil keputusan RDP pada 8 Juni yang lalu oleh Komisi 9, dan juga sudah diingatkan oleh beberapa mungkin asosiasi dan juga kementerian maupun KSP, sepertinya mereka abai. Nah, jadi apalagi yang akan dilakukan oleh masyarakat, mau demo
Sedangkan Komisi 9 saja dia abai, apalagi para calon pekerja migran yang mau demo. Apa yang mau didemo? Terakhir nih Bang, terkait dengan keputusan pemerintah melalui Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Pak Hermono memutuskan bahwa untuk moratorium penempatan pekerja migran ke Malaysia. Itu tanggapan Abang seperti apa? Apa urgensinya, lalu bagaimana dari LPKPK ini menyikapin soal ini? Bukan bicara untung rugi ya, ini bicara soal keberlangsungan hidup banyak orang. Ya. Di lain sisi memang banyak calon pekerja migran yang memang mau berangkat ke sana, dan memang di situ juga banyak peluang. Lalu di lain sisi pekerja migran juga masih banyak juga di Malaysia. Ini kan seolah seperti terburu-buru dan mungkin kurang tepat mengambil keputusannya. Nah, dari LPKPK nanggapin keputusan itu seperti apa? Ya, ini sebenarnya masalah yang menarik ya. Jadi masing-masing negara itu memiliki kepentingan masing-masing. Jadi setelah kita mengalami masa pandemi, lockdown, tidak bisa kemana-mana, sehingga pada masa new normal, pembukaan travel bubble, jadi pihak Malaysia tentunya sama dengan Indonesia ingin memuluskan program percepatan pemulihan ekonomi nasional negaranya masing-masing. Malaysia juga ingin percepatan pemulihan ekonomi nasionalnya. Bagaimana caranya supaya perkebunannya, ladang sawitnya tidak busuk, supaya ada yang bekerja, kemudian konstruksi dan perkilangan dan lain sebagainya. Tentu ingin segera para pekerja asing masuk ke negaranya untuk membantu menuntaskan permasalahan yang ada di negaranya. Oleh karena itu pihak Malaysia membuka seluas-luasnya para pekerja asing untuk masuk ke Malaysia untuk melaksanakan dan mensukseskan program percepatan pemulihan ekonomi nasional yang ada di negaranya. Demikian juga negara Indonesia. Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional kepada seluruh pembantunya, para menterinya, termasuk kepala BP2MI. Nah, ini harusnya pemerintah juga peka. Dengan dibukanya penempatan seluas-luasnya, artinya kita ikut mensukseskan program Presiden Joko Widodo untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Tapi sepertinya dari Badan Perlindungan Pekerja Migran ini dengan dalih perlindungan dan lain sebagainya, sehingga terjadi pengetatan dan ingin adanya bargaining, atau mungkin ada pihak-pihak lain yang ingin mendompleng di sebuah regulasi ya, seperti misalnya ada lembaga keuangan ya, seperti kemarin ada dimasukkannya asuransi Jasindo selain dari BPJS. Pada perintah undang-undang jelas hanya BPJS yang ada yang boleh untuk penempatan perlindungan para pekerja migran. Nah, ini kita curigai ya, kenapa dia masukkan asuransi Jasindo sementara di sana sudah zero cost? Kenapa lagi? Dan pihak Malaysia pun tidak meminta adanya asuransi COVID, karena COVID sudah tidak ada. Pakai masker pun sudah tidak ada di Malaysia. Tapi masih dibebani biaya majikan untuk membayar asuransi. Nah, ini asuransi setelah masuk berarti tidak ada klaim, hanya pungutan. Walaupun tidak dibeban kepada PMI, jadi pungutan ini kemana masuknya? Nah, ini alhamdulillah dari Komisi 9 kemarin memutuskan untuk mencabut semua keputusan kepala badan yang sudah diterbitkan karena melanggar undang-undang, bertentangan dengan undang-undang, terutama dalam hal pembebasan biaya pasal 30 Undang-Undang 18 2017. Oke, Bang Amri, terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa berdialog hari ini, bisa berdiskusi terkait dengan persoalan pekerja migran Indonesia. Nah, dari kita minta ini closing statementnya terkait dengan lembaga tinggi negara ini atau kementerian lembaga. Ada pesan atau seperti apa sehingga
ini bisa bersama-sama mengentas atau memulihkan ekonomi nasional sehingga bisa menempatkan pekerja Indonesia yang baik, aman, cepat, dan murah. Sehingga seperti apa nih? Coba bisa mungkin Abang jabarkan. Jadi harapan kami tentunya agar tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri ini dapat dilaksanakan dengan baik, mudah, murah, dan cepat, serta terintegrasi sebagaimana perintah Undang-Undang Pasal 38 Undang-Undang 18 2017 dan juga pelaksanaan Pasal 39, 40, 41 mengenai pelatihan dan sertifikasi, ya, serta dibukanya penempatan seluas-luasnya demi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Misalkan seperti dengan Malaysia, Malaysia juga ingin percepatan pemulihan ekonomi nasionalnya. Ya, kita dari negara penyedia tenaga kerja tentunya harus saling membantu kebutuhan dari negara tetangga tersebut. Dengan kita membantu mensuplai, mungkin kelengkapan dokumennya bisa dilengkapi setelah dia ada di negara penempatan. Mungkin dalam kurun masa paling lambat 1 tahun. Setelah ekonomi mereka pulih, ya kita kembali kepada undang-undang. Itu bisa kita kategorikan sebagai kebijakan extraordinary untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dan ini perintah daripada Presiden Joko Widodo kepada seluruh pembantunya, kepada menteri-menterinya, termasuk juga kepada Kepala BP2MI. Jadi agar para pelaku usaha juga dapat mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku penempatan, dan para pekerja migran juga dapat dilayani dengan mudah, murah, dan cepat, sehingga tidak ada lagi penempatan ilegal atau unprosedural, dan mereka lebih memilih kepada penempatan yang resmi dan prosedural, sehingga dapat dilindungi dan sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian Mas Anton.